Jangan lupa subscribe dan like-nya. Bersama saya Moeh Lisin Activity. Fokus pada dunia pendidikan. Tunggu informasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk bersama-sama dengan kalian semuanya kita pelajari tentang adaptasi makhluk hidup yang terdapat di tema 2 subtema 1 untuk mapel ilmu pengetahuan alam atau IPA. Oleh karena itu, yuk bersama-sama kita terlebih dahulu kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adaptasi makhluk hidup. Kompetensi dasar untuk pengetahuan, kalian diharapkan bisa menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Untuk keterampilan, kalian dapat menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran dari berbagai sumber. Materi yang akan diajarkan di sini sudah dibuatkan materi untuk pembelajarannya, yaitu dalam bentuk peta pikiran. Yang pertama, kalian bisa memahami tentang pengertian dari adaptasi, tujuan makhluk hidup beradaptasi, jenis-jenis adaptasi. Yang berikutnya, pada manusia juga bisa melakukan adaptasi, hewan juga dapat melakukan adaptasi, tumbuhan juga bisa melakukan adaptasi. Nah, ini 3 makhluk hidup yang akan kita pelajari bagaimana cara beradaptasinya. Fokus kepada pengertian. Pengertian dari adaptasi yaitu suatu kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan keadaan dirinya dengan lingkungan tempat tinggalnya. Tujuan makhluk hidup beradaptasi adalah yang pertama, untuk dapat melindungi diri dari musuh atau predator. Yang kedua, untuk dapat memperoleh makanannya. Yang ketiga, untuk kelangsungan hidupnya. Jenis-jenis adaptasi. Adaptasi dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, morfologi. Yang kedua, fisiologi. Yang ketiga, tingkah laku. Morfologi, penyesuaian bentuk tubuh dan struktur tubuh luar makhluk hidup atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungan. Secara gampangannya, morfologi itu penyesuaian makhluk hidup yang dilakukan oleh makhluk hidup tersebut tapi di luar tubuhnya. Yang kedua adalah fisiologi, penyesuaian fungsi alat tubuh bagian dalam pada makhluk hidup terhadap lingkungannya. Artinya, makhluk hidup itu bisa melakukan adaptasi atau penyesuaian diri terhadap tempat hidupnya dari dalam tubuhnya melalui fungsi alat tubuhnya. Yang ketiga adalah tingkah laku. Makhluk hidup bisa menyesuaikan terhadap lingkungannya dalam bentuk tingkah laku, artinya sesuai dengan perilaku makhluk tersebut dalam melakukan adaptasi atau penyesuaian diri terhadap tempat tinggalnya atau lingkungannya. Di sini ada 3 makhluk hidup yang mampu melakukan adaptasi. Yang pertama, manusia. Manusia juga dapat melakukan adaptasi secara morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Dengan cara morfologi, contohnya adalah warna kulit. Di daerah panas, kulit manusia yang terpapar sinar matahari cenderung menghitam. Ini bertujuan agar dapat menghalau radiasi sinar ultraviolet matahari. Yang kedua, rambut manusia. Rambut pada manusia akan berdiri pada suhu dingin. Hal ini berfungsi menjaga suhu tubuh tidak turun drastis.
Terdapat rambut di dalam hidung berperan sebagai penyaring debu yang terhirup bersama udara yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, ukuran badan. Tubuh kebanyakan orang di daerah dingin berukuran lebih besar dibandingkan di daerah panas. Yang keempat, anggota gerak. Tangan manusia beradaptasi untuk memegang sesuatu. Yang kelima, gigi. Gigi manusia merupakan gigi yang dapat berperan untuk memakan segalanya atau yang disebut dengan omnivora. Jadi struktur giginya sesuai dengan apa yang mereka makan. Kita tahu manusia memiliki gigi taring, gigi geraham, gigi kacip atau gigi seri. Gigi taring untuk merobek makanan, gigi geraham untuk menggilas makanan, gigi kacip atau seri berguna untuk memotong makanan. Pelvis atau tulang panggul. Pada wanita memiliki pelvis atau tulang panggul yang ringan dan luas dibandingkan pada pria yang memiliki lebih besar rongga dalam dan sempit. Nah, ini pinggul pada wanita itu lebih besar dibandingkan laki-laki karena wanita harus mengandung, dan ini bentuk adaptasi manusia secara morfologi atau yang terjadi di luar tubuh manusia. Dan yang kedua, manusia juga bisa melakukan adaptasi secara fisiologi. Yang pertama, manusia memiliki sel darah merah. Jumlah sel darah merah orang yang hidup pada daerah pantai lebih sedikit daripada orang yang tinggal pada daerah pegunungan. Alasannya, di daerah pantai jumlah oksigennya lebih sedikit daripada orang yang tinggal di daerah pegunungan. Jadi di mana kita tinggal di situ oksigen berlebihan, maka sel darah merahnya juga akan meningkat dibandingkan orang yang tinggal di daerah yang memiliki kandungan oksigen lebih sedikit. Yang kedua, ukuran jantung. Para atlet rata-rata mempunyai ukuran jantung yang lebih besar dibanding ukuran jantung orang secara umumnya. Maksudnya, karena atlet senantiasa melakukan kegiatan yang berat dan menguras tenaga dengan aktivitas yang lebih banyak dibandingkan orang secara umum, maka jantungnya lebih besar dibandingkan ukuran jantung orang yang secara umum atau orang biasa. Yang ketiga, berkeringat. Ketika panas, kita akan mengeluarkan keringat. Keluarnya keringat membuat tubuh kita akan dingin karena panas tubuh diambil untuk menguapkan keringat pada permukaan tubuh kita. Jadi pada saat kita beraktivitas, otomatis suhu di dalam tubuh kita meningkat yang mengakibatkan terjadinya penguapan. Nah, penguapan ini akan mendorong air keluar melalui pori-pori kulit kita dalam bentuk keringat. Yang keempat, mengeluarkan urin. Di saat udara dingin, orang yang lebih cenderung lebih sering mengeluarkan urin atau air kencing. Artinya pada saat kita berada di tempat yang dingin, biasanya ingin selalu pipis atau buang air kecil karena di udara yang sangat dingin biasanya kita tidak mengeluarkan keringat, maka akan diganti dengan banyaknya atau seringnya kita kencing atau sering mengeluarkan urin melalui kegiatan buang air kecil. Yang kelima, mata. Mata manusia dapat menyesuaikan dengan intensitas cahaya yang diterimanya. Ketika berada di tempat gelap, maka pupil mata akan membuka lebar. Artinya, pada saat kita berada di tempat yang gelap, pupil pada bagian mata kita ini akan membesar. Tapi pada saat kita berada di tempat yang terang, pupil kita akan menyempit atau mengecil, yang tujuan utamanya untuk mencegah cahaya apapun dari luar itu tidak terlalu banyak
masuk ke dalam mata kita, sehingga kita tidak tersilaukan atau merasa silau terhadap cahaya dari luar. Maka pupil menyempit, tapi pada saat di tempat yang lebar, pupil mata kita akan melebar, tujuannya untuk mendapatkan cahaya lebih banyak sehingga kita mampu melihat walaupun remang-remang di tempat yang kurang cahaya. Berikutnya, manusia juga bisa melakukan adaptasi secara tingkah laku. Yang pertama, manusia menggunakan pakaian tebal. Ketika di cuaca dingin, manusia akan menggunakan pakaian tebal seperti jaket. Tujuannya untuk menghindari suhu tubuh keluar dari dalam tubuh agar tidak terkalahkan dengan suhu dingin dari luar tubuh. Oleh karena itu, untuk menghindari merambatnya suhu tubuh yang hangat yang dibutuhkan oleh tubuh kita agar tidak keluar, maka dibutuhkan pakaian yang tebal. Tapi apabila kita di tempat yang panas, maka kita tidak usah menggunakan pakaian tebal, cukup dengan pakaian-pakaian yang tipis. Yang kedua, menutup telinga. Ketika terdengar bunyi suara mencengang atau keras, manusia langsung menutupi telinganya. Tujuannya agar suara yang sangat keras atau yang sangat kencang tidak merusak gendang telinga yang kita miliki. Oleh karena itu, kita secara spontan akan menutup kedua telinga kita dengan kedua tangan. Yang ketiga, berkedip. Ketika kelilipan, mata manusia akan langsung berkedip. Tujuannya agar mata kita tidak terkena benda-benda asing atau benda-benda yang keras yang kemungkinan akan mengenai biji mata kita. Oleh karena itu, kita nanti akan berkedip, kelopak matanya akan menutup untuk menghindari benda-benda asing itu agar tidak terkena langsung ke mata kita atau kelilipan istilahnya. Berikutnya, pada hewan. Hewan juga memiliki kemampuan beradaptasi. Ada 3 cara juga seperti tadi manusia. Yang pertama, morfologi. Morfologi perlu diingat bahwa penyesuaian makhluk hidup yang terjadi di luar tubuhnya itu disebut dengan adaptasi secara morfologi. Pada hewan kutub, contohnya adalah beruang. Beruang tinggal di daerah kutub yang sangat dingin. Untuk mengantisipasi suhu yang sangat dingin, maka beruang kutub harus memiliki bulu yang sangat tebal untuk melindungi diri dari suhu yang sangat dingin. Yang kedua adalah burung. Burung itu terdiri dari berbagai macam jenis. Ada burung elang, ada ayam, ada burung pelikan, ada burung pipit, ada burung kolibri, ada juga bebek. Untuk burung elang karena dia adalah termasuk hewan karnivora, maka dia dilengkapi dengan kaki yang sangat kuat dan tajam. Tujuannya untuk mencengkram mangsanya. Di samping itu, burung elang juga dilengkapi dengan paruh yang runcing serta tajam. Gunanya untuk memakan daging atau merobek daging mangsanya. Ayam merupakan hewan yang terbiasa mencari makanannya di dalam tanah. Maka kaki hewan ini berbentuk seperti pada gambar. Tujuannya untuk berjalan di tanah. Yang keduanya bisa digunakan untuk mengais makanan di dalam tanah. Di samping itu juga ayam memiliki paruh seperti ini, kita lihat karena
Ayam termasuk hewan omnivora, pemakan segalanya. Contoh, ayam bisa makan beras, makan padi. Ayam juga mau makan belalang, makan cacing. Oleh karena itu, ayam disebut sebagai hewan omnivora. Maka bentuk paruh dan kakinya bisa kita lihat di gambar. Yang ketiga, burung pelikan. Burung pelikan adalah hewan yang biasa mencari makanan di dalam air. Maka burung pelikan agar bisa berenang, kakinya berbentuk seperti gambar, memiliki selaput di antara sela-sela jari kakinya. Tujuannya untuk berenang. Di samping itu pula, burung pelikan memiliki paruh yang sangat panjang dan kantong di bawahnya untuk menyimpan ikan tangkapannya. Samping itu juga paruhnya berbentuk panjang seperti ini, tujuannya untuk bisa menangkap ikan dengan mudah. Yang keempat adalah burung pipit. Burung pipit biasa bertengger di pohon, maka bentuk kakinya seperti ini, sedangkan paruhnya bisa kita lihat seperti ini. Burung pipit hanya mau makan biji-bijian, maka paruhnya seperti ini. Kita lihat di gambar. Pipih. Nomor 5, burung kolibri. Burung kolibri memiliki kaki yang sangat panjang dan kecil serta terlihat ringan, gunanya untuk bertengger di pohon. Di samping itu juga pada saat terbang, burung pipit mampu menghisap nektar di dalam bunga yang ada di tanaman, maka paruh burung pipih panjang kecil, gunanya untuk menghisap nektar. Yang keenam adalah bebek. Bebek dapat berenang di air dan berjalan di atas lumpur. Oleh karena itu, kaki bebek terdapat selaput di antara jari-jari kakinya untuk berjalan dan berenang. Dan bebek memiliki paruh untuk mencari makan di lumpur. Nah, itulah bagaimana jenis burung yang ternyata berbeda-beda paruhnya sesuai dengan jenis makanannya, mampu melakukan adaptasi secara morfologi atau di luar tubuhnya. Ada juga hewan yang mampu beradaptasi dengan cara morfologi, yaitu serangga. Kita lihat serangga juga bermacam-macam seperti burung tadi. Ada serangga yang bisa kita lihat, kita sebut belalang, kupu-kupu, ada juga lalat, ada juga nyamuk. Belalang, karena belalang ini ada menggigit daun tanaman, misalnya tanaman padi, maka memiliki tipe mulut penggigit. Kupu-kupu biasa mengisap nektar di dalam bunga, maka kupu-kupu memiliki tipe mulut penghisap. Lalat biasanya menyerap apapun yang ada di sekitar benda yang dihinggapi, maka lalat memiliki tipe mulut penyerap. Nyamuk biasanya menghisap darah kita, maka mulut nyamuk memiliki tipe mulut penusuk dan penghisap. Nah, ini adalah serangga dengan berbagai macam bentuk mulutnya sesuai dengan jenis makanannya. Maka serangga juga mampu melakukan adaptasi secara morfologi. Pada hewan juga mampu melakukan adaptasi secara fisiologi. Contoh, unta. Unta adalah hewan padang pasir, memiliki punuk
untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanan. Bentuk kakinya berukuran besar, bermanfaat untuk membantu berjalan agar tidak terperosok ke dalam pasir. Ada cumi-cumi. Cumi-cumi adalah hewan laut. Cumi-cumi memiliki organ yang dapat mengeluarkan cairan hitam untuk pertahanan hidupnya dari pemangsanya. Pada saat terancam, maka cumi-cumi ini akan mengeluarkan tinta hitam untuk mengelabui mangsanya. Musang. Musang memiliki kelenjar bau yang dapat menyemburkan cairan untuk mengelakkan dirinya dari musuh. Pada saat si musang ini terancam hidupnya oleh pemangsa atau musuhnya, maka musang akan mengeluarkan cairan yang sangat bau sehingga musuhnya atau pemangsa dari musang ini tidak akan berani mendekati musang dengan si tubuhnya yang sangat bau. Mamalia. Mamalia adalah hewan yang menyusui atau yang disebut dengan hewan memamah biak. Misalnya sapi, kambing, kerbau. Maka hewan tersebut adalah rumput-rumputan. Di dalam saluran pencernaannya terdapat enzim selulase yang dapat menghancurkan serat-serat dari tanaman yang dimakan oleh hewan tersebut. Rayap. Rayap adalah hewan yang biasa hidup di dalam kayu. Rayap memanfaatkan flagellata agar dapat menghasilkan enzim selulosa yang digunakan untuk bertahan hidup. Nyamuk. Nyamuk adalah hewan yang biasa menghisap darah kita. Di dalam tubuhnya, nyamuk memiliki organ yang dapat menghasilkan zat anti pembekuan darah atau antikoagulan agar mempermudah dalam mengkonsumsi darah. Maka nyamuk pada saat menghisap darah kita, darah yang dihisapnya di dalam tubuhnya tidak akan membeku karena memiliki zat anti pembekuan darah atau antikoagulan. Nah, inilah hewan-hewan yang mampu beradaptasi secara fisiologi. Berikutnya, hewan juga bisa beradaptasi secara tingkah laku. Contoh yang bisa kita lihat di sini adalah terenggiling. Bagaimana terenggiling ini melakukan adaptasinya? Terenggiling akan menggulungkan tubuhnya jika terancam. Jadi tubuh terenggiling yang tadinya memanjang seperti akan membentuk bulatan seperti bola. Tujuannya agar terenggiling tidak dapat dibunuh oleh hewan pemangsanya. Yang kedua adalah bunglon. Bunglon adalah hewan yang mampu mengubah warna kulitnya menyerupai tempat yang dihinggapinya atau yang disebut dengan mimikri. Pada saat si bunglon berada di tempat yang hijau, maka bunglon akan mengubah warna tubuhnya seperti tempat yang dia tempatin. Kerbau. Tingkah laku kerbau untuk beradaptasi adalah kerbau mampu berkubang di lumpur. Berkubangnya kerbau di lumpur, maka tubuh kerbau akan tertutup oleh lumpur hingga mengurangi rasa panas dan sengatan terik matahari. Yang terakhir adalah cecak. Cecak biasa kita lihat di tembok atau di dinding. Ini bisa melakukan adaptasi terhadap lingkungannya dari ancaman musuh biasanya dengan memutuskan ekornya untuk mengelabui musuhnya atau yang disebut dengan
autotomi. Nah, ini adalah untuk adaptasi hewan dengan cara tingkah laku yang pastinya berbeda-beda, semuanya dalam rangka menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Ingat, tujuan makhluk hidup menyesuaikan diri adalah bermacam-macam. Ada yang digunakan untuk memperoleh makanan, melindungi diri dari musuhnya, ada juga untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, itulah 3 cara adaptasi dilakukan oleh hewan. Ada morfologi di luar tubuhnya, fisiologi dari dalam tubuhnya, tingkah laku yang biasa dilakukan oleh hewan tersebut. Berikutnya adalah adaptasi yang dilakukan oleh tumbuhan. Ada 3 cara yang dilakukan oleh tumbuhan untuk melakukan adaptasi. Yang pertama, morfologi. Apa itu morfologi? Yang terjadi di luar tubuhnya. Di sini ada tanaman xerophyt, tumbuhan darat yang beradaptasi pada lingkungan kurang air atau kering. Contohnya adalah kaktus, di mana kaktus memiliki daun berbentuk duri, tujuannya untuk mengurangi penguapan. Yang kedua, melindungi diri dari pemangsa daun tanaman atau hewan herbivora. Contoh yang ada di lingkungan yang kering, tumbuhan tersebut adalah kaktus, lili gurun, pohon kurma, lidah buaya, atau aloe vera. Yang kedua yang dilakukan oleh tumbuhan untuk beradaptasi secara morfologi adalah tanaman hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang beradaptasi pada lingkungan air, contohnya teratai, enceng gondok, kangkung, tumbuhan bakau, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh dari tanaman hidrofit, namanya enceng gondok. Biasanya daunnya lebar. Yang kedua, dia memiliki gelembung di bagian tubuhnya untuk tetap mengapung di atas air. Yang ketiga adalah hidrofit, tumbuhan darat yang beradaptasi pada lingkungan lembab. Contohnya adalah tanaman paku, lumut, tumbuhan kemunting. Nah, ini adalah hidrofit, tanaman di mana bisa beradaptasi di lingkungan yang lembab. Nah, ini adalah cara tumbuhan secara morfologi yang terjadi di luar tubuh yang dapat melakukan adaptasi atau menyesuaikan diri terhadap lingkungan sesuai dengan tempat tumbuhan tersebut hidup. Pada tumbuhan juga bisa melakukan adaptasi secara fisiologi dari dalam tubuh tanaman tersebut. Yang pertama adalah kantong semar. Kantong semar yang berbentuk guci, serangga yang hinggap di tepi kantong semar akan tergelincir dan terperangkap cairan yang ada di dalam kantong. Cairan ini berguna untuk menghancurkan serangga sehingga nitrogennya dapat diserap. Ini adalah kantong semar. Pada saat di sini ada serangga, sudah mulai terpleset, dia akan jatuh ke dalam kantong ini yang berisi cairan yang pastinya serangga tersebut akan mati di dalamnya. Berikutnya adalah bunga. Secara fisiologi atau di dalam tubuhnya, tumbuhan juga bisa beradaptasi melalui bunga. Bau khas pada bunga yang mengundang serangga untuk membantu proses penyerbukan. Bunga jenis ini menghasilkan madu atau nektar dan serbuk sarinya mudah melekat. Biasanya tiap tanaman itu untuk mengundang serangganya, dia pasti akan mengeluarkan bau yang khas sesuai dengan jenis tanaman tersebut. Contoh yang lain, tumbuhan yang beradaptasi dengan biologi adalah tumbuhan Rafflesia. Bunga Rafflesia yang mengeluarkan bau busuk untuk menarik serangga
agar mendatanginya. Dengan demikian ketika serangga masuk ke dalam bunga Rafflesia akan menjadi makanannya. Bunga Rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik serangga agar mendatanginya. Ini adalah fisiologi, cara adaptasi makhluk hidup secara fisiologi, yaitu di dalam tubuhnya. Ada juga pada tumbuhan melakukan adaptasi secara tingkah laku. Contohnya adalah tanaman putri malu. Tumbuhan putri malu mengatupkan atau menguncupkan daunnya ketika terkena rangsangan atau disentuh. Yang kedua, tanaman jati. Tanaman jati pada musim kemarau, tumbuhan jati, mahoni, ketondong, sengon, petai, randu, bunga pelamboyan akan meranggas atau menggugurkan daunnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi penguapan. Jagung, daun jagung menggulung apabila udara sangat panas. Bunga matahari. Bunga matahari menghadap ke arah sinar matahari. Jadi, bunga matahari akan selalu menghadap ke arah sinar matahari. Nah, itulah cara tumbuhan beradaptasi. Ada dengan cara morfologi di luar tubuh, fisiologi di dalam tubuh tanaman. Yang ketiga dengan tingkah laku, yaitu dengan cara melakukan apa yang dilakukan oleh tumbuhan tersebut sesuai dengan jenis tumbuhannya. Nah, itulah bagaimana makhluk hidup beradaptasi. Ternyata manusia, hewan, tumbuhan mampu melakukan adaptasi sesuai dengan jenis adaptasinya. Yang pertama morfologi, fisiologi, tingkah laku. Oleh karena itu, yang terpenting kalian pahami bagaimana pengertian, tujuan, jenis, dan 3 makhluk hidup manusia, hewan, serta tumbuhan ini beradaptasi. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.